حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, izin saya awali majelis madani di kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa, ucapan salam, ucapan sayang dan ucapan cinta karena Allah dengan ucapan salam para ahli surga. Uhayikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanam ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamul abidin nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak Ibu, saudara-saudariku, rekan-rekan sekalian, Utsman bin Affan, sosok sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu adalah sosok sahabat yang sangat amat dihormati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema kita di kesempatan malam hari ini tadi sudah di spill, adalah ahli surga yang ada di bumi. Maka kalau kita berbicara tentang sirah Utsman bin Affan, tentang tema kita ini saja, jadi kita tidak melebar, kita hanya berbicara Utsman bin Affan sebagai penghuni surga yang berada di bumi ini. Maka cuma satu yang kita bincangkan, yaitu Utsman bin Affan punya sebuah karakter, punya sebuah tipikal, punya sebuah sifat yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Bukan di sini artinya Utsman ini over, bukan, tapi sangat ideal sekali. Karakter itu bernama malu, Pak. Dengan malu inilah Utsman bin Affan itu kemudian terjanjikan masuk surga. Nah, coba kita melihat dari perspektif yang lain. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, saya mau nanya nih. Malu itu bisa positif dan juga bisa negatif, atau malu itu pasti positif? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu sekalian, jawabannya yang mana? Malu itu apakah bisa positif, bisa negatif, ataukah malu itu pasti positif? Yang mana, Pak? Bisa positif, bisa negatif. Oke. Pertanyaan saya yang kedua, adakah persamaan antara malu dengan minder? Adakah persamaan antara malu dengan minder? Ada? Ada. Hadirin jamaah sekalian, malu dan minder itu berbeda. Mengapa? Karena setiap yang malu itu pasti positif. Dari mana? Ungkapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini. Al-haya'u, malu, la ya'ti illa khair. Yang namanya malu itu tidak mungkin menghasilkan yang lain, kecuali cuma satu, menghasilkan kebaikan. Malu itu selalu menghasilkan kebaikan. Mohon maaf, kita mungkin beda pendapat. Kalau tadi mengatakan teman-teman kalau malu itu bisa positif, bisa negatif. Saya katakan malu yang negatif itu namanya minder, bukan malu. Karena malu pasti positif. Siapa yang mengucapkan? Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Maaf Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, khususnya teman-teman putri, biasanya ini yang kata malu itu harus disematkan kepada siapa Pak? Biasanya ini kepada cowok apa kepada cewek? Malu itu pasti putri pasti. Alah nduk punyalah sifat malu. Tapi kadang-kadang zaman sekarang harus diputer. Nduk, Mbak, Dek yang putri, Mbok yo jangan terlalu sungkan, izin, percaya diri, ayo. Jadi perempuan itu yang percaya diri. Efek dari percaya diri itu nanti bisa menghilangkan rasa malu. Apa yang terjadi Pak? Mungkin bapak-bapak tidak pernah tahu, tapi yang tahu biasanya yang membuka medsos. Dan kebanyakan ini teman-teman yang di podcast. Kalimatnya bagaimana? Mohon maaf ini kalau bahasanya saya agak vulgar. Gua sih nggak munafik, gua udah tidur dengan sekian cowok. Saya nggak munafik, saya ini sudah tidur dengan sekian cowok. Lihat kalimatnya, saya tidak munafik. Berarti kalau dibalik, yang munafik siapa Pak? Yang maksiat tapi disembunyikan aibnya, itu berarti munafik. Tapi kalau dia bermaksiat lalu kemudian diinformasikan, itu berarti orang yang nggak munafik. Kan sekarang agak aneh dibalik makna itu. Padahal yang definisi munafik itu apa? Munafik itu adalah kalau kita meyakini Allah sebagai Rabb kita, Islam sebagai agama kita, lalu kita berzina, kita bermaksiat, itu namanya nifak amali. Berarti kita sudah bermaksiat, sudah munafik. Tapi dia keren kalau kata-katanya. Aku sih nggak munafik ya. Aku ini sudah tidur dengan sekian orang. Bahasanya aku nggak munafik. Berarti yang menyembunyikan aibnya munafik. Biasanya orang-orang yang seperti ini rasa malunya sudah hilang. Nah sekarang pertanyaannya, apa bedanya malu dengan minder? Dua. Yang pertama, kalau malu itu terkait dengan akhlak. Kalau minder terkait dengan kompetensi, ketidakmampuan, ketidakpemahaman. Jadi beda. Kalau malu itu memang sudah akhlak dan kita harus punya malu. Cuma maaf, kurangnya kita yang sering dikaitkan dengan malu itu, yang harus memiliki sifat malu ini teman-teman putri. Tapi teman-teman putra jarang kita bincangkan Mbak. Contoh bapak-bapak menyuruh anak laki-lakinya, nak jangan lupakan karakter malu. Jarang. Kenapa? Karena anak laki-laki biasanya karakternya harus apa Pak? Ini yang bisa jawab tentunya bapak-bapak ini ya, karena mendidik anaknya. Kalau mas-mas yang kayaknya belum punya istri, kayaknya belum bisa ini Pak. Yang dididik kepada anak laki-laki keberanian itu percaya diri nanti bisa menipiskan rasa malu. Padahal nanti yang kita bincangkan, Utsman bin Affan adalah sahabat yang rasa malunya paling tinggi dimiliki daripada sahabat radhiyallahu anhum yang lain. Dan dengan rasa malu itu surga yang terjanjikan untuk Utsman bin Affan. Yang kedua, bedanya malu dengan minder. Kalau malu itu permasalahannya bukan dengan dirinya, tapi dengan orang lain. Aku malu sama Pak D, kalau nanti ke sana itu nggak bawa makanan, malunya kepada orang lain. Aku malu kalau lewat situ nanti ada cowok-cowok itu loh, aku malu Bu. Tapi ibu-ibu zaman sekarang, lu ojo malu, yuk disapa cowok-cowok itu, kamu kan cantik, disapa. Hai guys, misalnya gitu ya. Kalau sudah ada anak cowok kumpul, lalu anak gadis ini lewat dan disuruh menyapa dengan alasan harus sopan, menghormati, silaturahim, lalu kemudian anak gadis ini bilang, hai guys, mohon maaf, apa yang dipikiran anak laki-laki Pak terhadap perempuan ini Pak? Kira-kira apa Pak? Saya beritahu ya, pikirannya laki-laki yang lagi ngumpul, tiba-tiba ada perempuan lewat lalu menyapa laki-laki itu, maka yang dipikiran laki-laki itu perempuan ini bisa ditawar Pak. Maka sangat maklum kalau perempuan lewat itu nunduk, nggak disapa. Memang itu bentuk rasa malu terhadap orang lain.
Tapi kalau minder, dia itu terhadap dirinya sendiri. Aku gak iso, gak mampu. Aku ini sulit untuk melakukan itu. Minder itu ke dalam diri, kalau malu itu ke orang lain. Itulah perbedaan antara malu dengan minder. Meskipun di antara kita ada yang menyamakan. Maka kembali lagi hadirin jamaah sekalian, Utsman bin Affan itu kenapa dikatakan penghuni surga? Karena rasa malu. Maka saya mengajak siapapun di antara kita, punyalah rasa malu. Tidak hanya didominasi kaum wanita, kita juga malu, Pak. Coba kita ambil beberapa kisah sirah Rasulullah SAW dengan sahabat Utsman ini. Pertama, Utsman bin Affan berhasil memikat hati Rasulullah dengan sifat malunya. Kita ambil dua kisah. Ada dalam riwayat Ibunda Aisyah. Yang pertama, bagaimana Utsman bin Affan ini punya sifat malu yang bisa mengikat perasaannya Rasulullah. Ketika Ibunda Aisyah sedang duduk di rumahnya, Ibunda Aisyah duduk di rumahnya. Berarti itu rumahnya siapa, Pak? Rumahnya siapa, Pak? Rumahnya Ibunda Aisyah. Karena di dalam bahasa sirah itu, Pak, nggak ada rumahnya Rasulullah, itu nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh, lihat peta kota Madinah itu, ya, miniaturnya itu, Pak. Pasti rumah Ibunda Aisyah, rumah Ibunda Zainab, rumah Hafsah, rumah Zainab binti Jahas, rumah Sofia. Nggak pernah tertulis rumah Rasulullah 1, rumah Rasulullah 2, rumah Rasulullah 3, rumah Rasulullah 4. Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Makanya Imam Malik itu punya pendapat, kalau sudah menikah, seorang suami dan istri menikah, maka sertifikat rumah itu harus diatasnamakan istri. Ini pendapat Imam Malik ini kayaknya disukai teman-teman akhwat ini. Ya. Loh ya, di Mesir pun sampai diatur dalam negaranya itu seperti itu. Sertifikat harus diatasnamakan istri. Karena Rasulullah tidak pernah menggunakan rumah Rasulullah 1, 2, dan 3. Pasti menggunakan nama rumahnya istri. Maka kalau kita lihat kisah-kisah sirah Ummahatul Mukminin itu, pasti mereka akan menganggap ini adalah teritorialku, karena ini rumahku. Maka banyak kisah bagaimana Ibunda Aisyah, diriwayatkan Imam Bukhari, fadorobat biqis'atin fakasarotha, sampai Ibunda Aisyah itu kemudian memukul nampan itu, piring itu, sampai piring itu kemudian pecah. Kenapa? Karena Zainab binti Jahas mengganggu teritorial rumahku. Rasulullah lagi enak kumpul, duduk-duduk bersama sahabat di rumahnya Ibunda Aisyah. Zainab binti Jahas menyiapkan makanan untuk Rasulullah, diantar melalui pembantunya sampai di rumahnya Ibunda Aisyah. Di rumahnya Ibunda Aisyah merasa nggak nyaman. Kenapa? Teritorialku terganggu. Nah, dikisahkan ketika Rasulullah berada di rumahku, ya aslinya yang beli rumah itu ya pastinya Rasul ya. Kami lagi enak duduk-duduk bercengkrama, sedangkan Rasul menyandar kepada diriku. Dengan sedikit betis Rasulullah terangkat, ya kalau analoginya ya Rasulullah ditekuk seperti inilah lutut beliau. Tiba-tiba masuk Abu Bakar, Rasulullah dengan posisi yang masih semula. Ketika masuk Umar bin Khattab, Rasulullah sambil santai memang masih dengan posisi yang sama. Tapi ketika Utsman bin Affan masuk, Rasulullah kemudian merubah posisi duduknya, ditegakkan punggungnya, kemudian dilipat kaki beliau. Lalu kemudian ditanyalah, insya Allah Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini. Lalu Ibunda Aisyah agak aneh, Abu Bakar masuk biasa, Umar masuk biasa Rasul, tapi kenapa Utsman bin Affan masuk beda? Kalau dalam sudut pandang antara menantu dan mertua, ini agak aneh, Pak. Abu Bakar sama Umar, siapanya Rasul, Pak, dalam konteks keluarga? Bukan sahabat, keluarga, mertua. Aisyah ayahnya Abu Bakar, Hafsah ayahnya Umar. Jadi masuk mertua, malah kok
menantu nih kakinya ditekuk? Ini kan cocok nggak Pak? Mertua datang, menantu kakinya masih gini. Kalau kita balik zaman saat ini, kira-kira mertua akan lihat ini menantu sing bener apa enggak Pak? Tolong jangan ditiru Mas ya. Tolong jangan ditiru ya. Ini konteksnya berbeda dengan saat ini. Jadi kalau nanti panjenengan mas-mas ini sudah jadi menantu, lalu masuk mertua, lalu kemudian agak santai-santainya gini, lalu ditanya sama mertua, kok gitu toh kamu Mas? Langsung itu menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim, di hadis dikisahkan oleh Ibunda Aisyah, ketika masuk mertuanya Rasulullah kakinya sedang ditangkringkan gitu misalnya. Tapi ketika masuk Utsman, dan kita tahu dalam konteks keluarga, Utsman ini siapanya Rasul Pak? Menantu. Lah tadi mertua Rasulullah santai-santai, tapi ketika datang menantu, Rasulullah langsung merapikan dirinya. Kan ini kalau dalam kacamata saat ini agak aneh. Mertua datang santai-santai, menantu datang, malah heboh Rasulullah. Dan ini yang membuat Ibunda Aisyah agak merasakan sebuah keanehan. Lalu bertanya, ya wahai suamiku, kenapa engkau berbeda ketika menjamu Utsman bin Affan? Apa jawabannya Rasulullah? Bagaimana tidak aku menghormati seseorang yang dimuliakan oleh malaikat? Ketika malaikat malu terhadapnya, maka kenapa aku tidak malu terhadapnya? Ketika salah satu di antara betisku tersingkap ketika berhadapan dengan sosok yang malaikat pun malu dengannya. Saya ulangi lagi, malu. Bolehlah kalau bahasa Surabayanya itu agak mirip dengan kita, agak napa Pak? Bu, bahasa Surabaya ini yang kalau Rasulullah tadi tiba-tiba langsung membenarkan posisi duduknya tadi, betisnya tidak tersingkap tadi. Kalau bahasa Surabayanya apa Pak? Sungkan. Yang kedua, Utsman bin Affan ini dengan rasa malunya telah mengikat hati Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Menikahkan putrinya yang nomor 2, putra putrinya nomor pertama, anak putri yang pertama yaitu Ruqayyah kepada Utsman bin Affan. Dinikahkan. Dan menariknya, ketika Ruqayyah sudah wafat, kok ia dinikahkan dengan putrinya yang berikutnya, adiknya Ruqayyah, Ummi Kulsum. Sehingga Utsman bin Affan mendapatkan julukan Dzunnuraini, 2 cahaya, karena statusnya berhasil menikahi 2 putri Rasulullah. Tolong jangan salah paham, menikahi 2 putri Rasulullah dalam waktu yang berbeda dan status yang berbeda. Ini perlu saya pertegas karena khawatir anak-anak muda ini gampang motong-motong pemahaman. Apalagi zaman kita saat ini ya Bapak Ibu. Dulu YouTube itu panjang Pak, lalu diperpendek jadi apa istilahnya? Short. Dan coba tanya sama adik-adik, lebih seneng nonton yang mana adik-adik kita itu? Short. Kita pun akhirnya suka. Akhirnya mindset kita juga akan pendek. Sedikit-sedikit gampang menyimpulkan, dikit-dikit gampang menyimpulkan. Dalam ilmu psikologi namanya itu self diagnose. Gampang menyimpulkan, padahal itu kesimpulan yang masih amatur, yang dini. Prematur maksudnya, bukan amatur, prematur yang dini. Dan biasanya kesimpulan yang singkat itu, yang prematur itu biasanya kesimpulan yang salah. Boleh nggak Mas, yang teman-teman belum nikah ini, menikahi kakak adik Mas? Boleh nggak menikahi kakak adik? Boleh nggak? Boleh, dengan satu syarat, beda status, beda keadaan. Ruqayyah dinikahi oleh Utsman, baru kemudian ketika Utsman menikahi adiknya Ruqayyah, ini menunggu Ruqayyah wafat. Nggak bisa bareng-bareng. Mana ada mau ya Mbak ya, kakak adik langsung dijadikan satu koade.
Kira-kira ada nggak nikah langsung aku mau sama kamu, yuk bareng yuk kakak adik tak nikahi, sekalian satu kode lumayan menghemat misalnya. Nggak mungkin, karena dalam Islam dilarang itu. Bayangkan ipar saja adalah maut. Itu film apa hadis? Hadis, bukan film. Kalau film kayaknya sudah ada yang melihat ini ya. Ipar saja dikatakan maut, itu pun posisinya dia tidak menikah. Kan ketika menikahi Ruqayyah, berarti siapa iparnya Utsman? Ummi Kulsum. Belum dinikahi saja itu menjadi hal yang maut, apalagi kalau sudah dinikahi kakak beradik ini, pasti gegeran. Maka di dalam Islam dilarang menikahi ipar dalam waktu bersamaan. Boleh kalau yang pertama sudah wafat. Tapi tolong jangan nanya macam-macam, Mas. Loh Ustaz, berarti kalau di skenario gimana Ustaz? Aku seneng ambil adik asli nih Ustaz, tapi karena aku sudah sampai ke bapaknya, kata bapaknya ya gak iso Mas, iki soalnya masih punya kakak, lah kakaknya belum dapat jodoh, gimana emas sama kakaknya saja? Lu enggak Pak, saya sudah seneng sama adiknya. Enggak, sama kakaknya aja dulu ya, sama kakaknya. Akhirnya sama kakaknya, karena kepaksa ini Mas. Lalu dalam hati, muga-muga nang cepat mati, muga-muga nang cepat mati supaya aku bisa menikahi adiknya. Lah ini kalau di skenario ya nggak boleh. Maka kenapa Rasulullah itu mengaitkan langsung dengan Ummi Kulsum? Karena nggak ada skenario. Karena memang hatinya Rasulullah itu senang dengan Utsman. Sifat malunya, Pak. Kalau bahasa kita sifat sungkan. Maaf para ayah di sini. Para ayah, panjenengan punya menantu yang sungkan sama menantu yang selengean. Para ayah suka yang mana, Pak? Saya yakin dengan menantu yang sungkanan sama mertua. Panjenengan kalau punya menantu, Pak, tiba-tiba sowan ke rumah panjenengan langsung mengatakan, "Assalamualaikum Pak, sehat? Piye kabari Pak? Tos sih Pak, tos. Ngono lho Pak, kayak arek enom Pak, sampean iki kok tuwek misalnya. Ini kan bapak mertua sakit hati nih, Pak. Tapi kalau sungkan, "Assalamualaikum Pak, sehat." Pasti enak. Maka Rasulullah itu sampai berucap ketika Ummi Kulsum meninggal, wafat, maka Rasul mengatakan, "Walau kalau seandainya indi benati, aku mempunyai satu anak gadis lagi, aku nikahkan dengan engkau wahai Utsman." Berarti kalau Rasulullah punya anak gadis lagi dan itu hidup, maka Utsman akan menikahi putri Rasulullah sampai banyak 3 kali. Saking apa? Itu saking hatinya Rasulullah sudah terikat dengan kebaikan Utsman, yaitu rasa malu yang dimiliki Utsman. Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang saya hormati, semoga Allah selalu memberkahi majelis kita ini. Rasa malu membawa ke surga. Kisah sirah yang lain dalam konteks di sini dakwah. Kalau tadi keluarga, sekarang kita berbicara dakwah. Ini populer kisahnya. Bi'ru Rumah. Populer karena kisahnya ini populer, saya tidak memperpanjang kisahnya. Utsman bin Affan di Madinah membeli sumur yang dimiliki orang dari Bani Ghifari seharga 35.000 dirham. Dirham itu kurang lebih 70-80 ribuan Pak, atau sampai 100 ribuan lah sekarang ini. Kalikan saja, kira-kira berapa Pak? 35.000 kali 100 ribuan lah, pokoknya wakeh gitu Pak ya. Dibeli oleh Utsman bin Affan kisahnya dengan sebuah skenario yang cerdas dilakukan oleh Utsman bin Affan. Apa itu? "Wahai engkau pemuka Ghifari, sumurmu ini aku beli ya." Kata dia, "Enggak aku jual, kapanpun enggak akan aku jual." "Oke," kata Umar. "Gimana kalau aku beli setengah?" "Maksudnya gimana setengah?" "Ya nanti sehari aku, sehari kamu." "Oh, kamu ternyata pingin juga bisnis air toh Utsman?" Kata Utsman, "Siapa yang tidak suka berbisnis air?" Tapi Utsman dalam hatinya yang dimaksud dengan berbisnis air ini akan digratiskan. Tapi pikirannya pemuka Ghifari ini ya nggak ada masalah, ini bisnisnya ini.
Apa yang terjadi? Oke, aku jual setengahnya. Dalam arti di sini bukan volume, tapi waktu. Jadi tendernya itu timing, waktu. Sehari punya Utsman, sehari punya pemuka Ghifari. Singkat kata dibeli 35.000 dirham. Hari ini Utsman bin Affan, berikutnya punyanya pemuka Ghifari tadi. Lalu Utsman berucap kepada kaum muslimin, hari besok jatah milikku sumur itu. Kalian ambil untuk kecukupan 2 hari kalian. 2 hari. Supaya besok hari kamu nggak perlu beli lagi dari orang ini. Singkat cerita, kemudian setiap waktunya Utsman masih banyak kaum muslimin yang mengambil air itu. Tapi ketika jatah waktunya Ghifari, apa yang terjadi Pak? Sumur sepi. Komplainlah yang namanya orang Ghifari ini, ya Utsman, kamu telah zalim kepadaku. Kenapa kamu menyuruh mereka mengambil 2 hari, jatah 2 hari? Padahal kan kita sudah sepakat, hari ini kamu, hari ini aku. Utsman dengan kecerdasannya menjawab, kita dari awal kontraknya tentang timing, bukan tentang volume air. Pokoknya hari ini kita berbicara, hari ini aku, hari ini ke depan kamu. Yang kita bicarakan waktu, nggak ada volume. Maka ya terserah aku. Pokoknya hari ini milikku, ya terserah aku. Beda kalau kita dari awal bicaranya volume air. Singkat cerita kemudian bi'ru rumah itu dibeli total oleh Utsman bin Affan. Maka ketika mendengar itu, apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Faman khafaro bi'ru rumah falahul jannah. Siapa orang yang berjasa dengan adanya sumur rumah ini, baginya adalah surga. Kisah yang kedua dalam dakwah, nama perangnya perang Tabuk, melawan Romawi. Tapi tidak sampai terjadi peperangan. Perang apa tadi Bu? Tabuk. Kalau berbicara perang Tabuk, kebanyakan kalau kita searching, browsing Mbak, perang Tabuk, itu pasti larinya kepada kisah Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu mengatakan, aku ini tidak pernah alpa mengikuti Ghazwatur Rasul kecuali Tabuk. Maka apa yang terjadi? Ka'ab bin Malik kemudian jujur mengatakan tidak ada uzur, tidak ikut perang Tabuk. Akhirnya sama Rasulullah mendapatkan hukuman 50 hari diasingkan. Itu kalau berbicara perang Tabuk kebanyakan Ka'ab bin Malik. Tapi ada yang kita lupakan tentang Utsman bin Affan. Apa itu? Rasa malunya Pak, Ibu. Utsman ini kalau tentang bi'ru rumah itu malu. Aku ini gampang minum, tapi kaum muslimin kesusahan, izin aku. Seharusnya kita juga seperti itu Pak. Sama halnya ketika kemudian perang Tabuk melawan kekuatan Romawi di utara Madinah saat itu, banyak kaum muslimin yang ingin berangkat tapi nggak punya perlengkapan, nggak punya senjata, nggak punya pemberian nafkah untuk keluarga, dan nggak punya peralatan apapun juga. Maka Rasulullah membuka open, kalau istilahnya sekarang apa ya? Open donasi, ya open donasi. Ini biasanya bagian marketing ini bisa jawab. Yang pertama kali memberikan sedekah hartanya adalah Umar bin Khattab. Langsung memberikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sedekahku. Ditanya oleh Rasul, berapa ini kepemilikan dari hartamu? Setengahnya ya Rasul, setengahnya untuk keluargaku. Karena memang adab dan akhlaknya seperti itu Bapak Ibu. Kalau siapapun yang berangkat jihad, tolong jangan lupakan keluarga yang ditinggalkan. Nanti ada kaitannya dengan kisah surga yang nanti kita ambil sebuah hikmahnya. Saya ulangi lagi, siapa yang berangkat jihad, akhlak dan adabnya harus menyiapkan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan. Setelah Umar memberikan ini, apa yang terjadi? Abu Bakar datang membawa sebuah benda, kotak yang lebih kecil dari Umar bin Khattab. Maka Umar yang dari dulu pingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal positif, sabiqu bil khairat,
itu agak bangga. Wih, aku menang ini. Barangku banyak. Sedangkan Abu Bakar kecil. Menang. Untuk kali ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar dalam bersedekah, melakukan amal solih. Lalu Rasul bertanya, ini barang engkau wahai Abu Bakar? Iya. Dari kepemilikan hartamu, ini berapa yang kamu sedekahkan? Kata Abu Bakar, seluruhnya. Ini hartaku. Umar setengahnya, Abu Bakar seluruhnya. Yang dilihat bukan jumlahnya, yang dilihat statusnya, Pak. Berarti kalau Abu Bakar itu kecil jumlahnya, memang harta kekayaan Abu Bakar lebih sedikit daripada Umar bin Khattab. Tapi yang dilihat Rasulullah adalah statusnya, ini seluruh hartaku. Lalu ditanya Rasul, bagaimana dengan keluargamu? Aku sisakan sesuatu yang lebih banyak lagi. Apa itu? Allah dan Rasulnya. Singkat cerita, ya kalau bahasa kita itu Umar agak tepok jidat gitu, Pak. Duh, kalah meneh sama Abu Bakar. Namun yang menarik, datang itu Utsman bin Affan. Beda. Nanti setelah Utsman bin Affan itu ada Abdurrahman bin Auf. Saya kisahkan dulu Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kemudian langsung memberikan jebret, itu kurang lebih adalah sekitar 40.000 dinar, sekian M, Pak. Sekalikan sajalah. Kalau sekarang dinar itu kan 4 gram seperempat, Pak. Anggap aja 4 juta lah. Kalau sekarang kan lebih Bu ya. Ya lebih. Oh iya lebih. Ngerti Pak ibu-ibu tentang emas-emas itu ya. 5 juta lah misalnya. Kalikan 40.000. Berapa, Pak? 40 kali 5 saja misalnya berapa? 20, 200. Waduh, bisa 20 miliaran. Tapi lihat, kalimatnya Utsman itu beda, Pak. Itu Abdurrahman bin Auf ngasihkan 40.000 dinar untuk persiapan perang Tabuk. Utsman beda. Ya Rasulullah, 1.000 orang aku yang menanggung perlengkapannya, kendaraannya, akomodasinya, konsumsi dan lain sebagainya, plus nafkah untuk keluarganya yang di rumah, aku yang menanggung 1.000. Karena masih kurang, Rasulullah kemudian masih menyampaikan lagi. Tiba-tiba kemudian gak ada yang mau merespon. Utsman bangkit lagi, ya Rasulullah, aku tambah 1.000 lagi, aku yang menanggung mereka semuanya. Rasulullah kemudian masih lagi menyampaikan, siapa yang mau berdonasi bla 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 bla. Utsman kemudian melihat gak ada sahabat sama sekali yang tergerak. Lalu Utsman naik untuk ketiga kalinya, aku tambah 1.000 lagi ya Rasulullah, semuanya aku tanggung. Jumlahnya berapa Bapak Ibu? 3.000. Pertanyaan saya, kenapa ketika Utsman mengatakan seperti itu, Rasulullah mengatakan faman jahazahu biyaumin, dalam riwayat lain bisaatin usratin falahul jannah. Siapa yang kemudian memberikan donasinya yang terbaik di waktu yang sempit, jaisul usrah, yang perang yang sulit ini, maka falahul jannah. Kenapa ketika Utsman ngomong gitu, Rasulullah baru ngomong gitu? Kenapa enggak ketika Abu Bakar? Kenapa enggak ketika Umar? Kenapa enggak kepada Abdurrahman bin Auf? Tapi kepada Utsman. Para ulama-ulama sirah mengambil sebuah maklumat yang menarik sekali. Lihat, Abu Bakar apa yang dilakukan ketika memberikan donasi? Langsung ngasih, jebret. Umar langsung naruh, barangnya langsung ditaruh. Abdurrahman bin Auf 40.000 dinar. Utsman, Pak, ada barangnya? Enggak, kan Utsman cuma berucap 1.000 orang saya yang nanggung, 1.000 orang saya yang nanggung, 1.000 orang saya nanggung. Ada barangnya? Enggak. Bahasa mudahnya, Utsman itu mau capek-capek berdonasi. Maksudnya capek-capek bagaimana? Satu, dia pasti akan menulis, mencatat, mengelis.
Siapa saja 1.000 orang, datengin satu-satu. Kamu keperluannya untuk nafkah keluarga berapa? Sekian. Yang kamu berapa? Sekian. Intinya Utsman itu lebih sibuk ketimbang Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf. Mendatangi satu-satu, menanyakan. Tiap orang kan pasti kebutuhannya beda-beda. Itulah yang diambil sebuah penilaian oleh para ulama. Ketika Utsman mengatakan seperti itu, Rasulullah langsung memberikan sebuah janji surga. Karena tidak hanya memberikan saja, selesai ditinggal, tidak. Tapi Utsman mengatakan, aku akan memberikan, tapi semuanya aku urus. Aku yang membeli peralatannya, aku nanti yang membeli persenjataannya. Kamu cocoknya apa? Pinter apa? Oh, tombak, siap, aku siapkan tombak. Kamu apa? Panah, siap, aku yang membelikan panah. Semuanya diurus sama Utsman. Itulah nilai lebihnya Utsman ketimbang para sahabat ini, menurut para ulama-ulama sirah. Maka kenapa ketika Utsman memberikan donasi itu, sedekahnya, Rasulullah mengatakan, faman jahazahu bijaisil usrati falahul jannah. Hadirin jamaah sekalian, ini karena rasa malu, sungkannya Utsman bin Affan. Kenapa? Melihat banyak kaum muslimin yang ingin perang Tabuk, yang ingin berjihad, tapi nggak bisa berjihad. Sedangkan Utsman punya kapasitas, tapi tidak bisa diberikan untuk kemaslahatan umat, malu. Dan kita tahu aktivitas malunya Utsman itu seperti apa. Populer kisah ini, Pak. Hadirin jamaah sekalian. Apa itu? Kalau Utsman itu mandi, ini susah kita praktekkan, Pak. Satu, siapapun orang di rumahnya disuruh keluar dulu. Mulai pagar paling luar dikunci, pintu rumah dikunci, ruang keluarga dikunci. Kalau bahasa sekarang ya, kamar tidur dikunci, kamar mandi dikunci, dikasih di atasnya itu lapisan lagi setelah apa ya namanya ya Pak? Plafon ya Pak ya. Kalau plafon kan biasa, ini ditambah lagi sampai 2 helai kain hitam. Lalu Utsman kemudian mandi dengan posisi kepala tertunduk. Jadi mandinya itu tertunduk karena malu, Pak. Beda sama anak zaman now. Itu bisa jadi sampai dangak-dangak gini. Mungkin karena sambil nyanyi-nyanyi gitu, Pak ya. Tapi kan nggak pernah kita, mohon maaf, kita saja mengeluarkan. Misalnya bapak bilang sama istri, Bu, aku mau mandi, aku pengen meniru Utsman bin Affan cara mandinya. Metu Bu yo, metu. Susah Pak. Tapi itulah sebuah hal pengorbanan yang dilakukan Utsman dengan sebuah rasa malunya. Tapi perlu diingatkan, Utsman sendiri yang berucap, bagi mereka yang memiliki sifat malu, tolong kata Utsman, hati-hati jika sifat malumu ini, sungkanmu ini dimanfaatkan oleh orang. Kenapa? Karena Utsman pernah mengalami hal itu. Siapa yang melakukan? Saudara sepersusuan Utsman bin Affan, namanya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Siapa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini? Orang yang memiliki kemampuan menghafal Quran, kemampuan menulis, sehingga dia dimasukkan di antara panitia penulisan Al-Quran. Lalu tiba-tiba murtad. Bahkan tidak hanya murtad, Mak. Dia itu dengan sengaja merubah beberapa ayat Al-Quran, tapi Jibril menginformasikan kepada Rasulullah. Tapi yang parah nomor 3, mencuri, apa istilahnya kalau sekarang ya, perencanaan itu Pak, peta perencanaan, blueprint kota Madinah dicuri sama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, dijual ke kota Mekah, Quraisy. Maka Quraisy ini tahu nanti kota Madinah itu pertahanannya seperti apa. Ini kan bagi stabilitas negara, ini kan parah ini Pak. Ibaratnya itu informasi intelijen itu sudah dipegang sama musuh. Marahnya Rasul itu karena orang-orang Quraisy dengan bermodalkan blueprint pertahanan kota Madinah itu, mereka bergerak, lalu muncullah perang Khandaq.
Jadi perang Khandaq itu pemicunya karena orang Quraisy tahu salah satu blueprint pertahanan. Makanya mereka mengatakan tidak akan pernah selamat kota Madinah setelah peperangan ini. Namun Allah punya siasat yang lebih dahsyat dari yang mereka pikirkan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Apa itu? Bukan bentengnya naik ke atas, tapi pertahanannya bentengnya ke bawah. Maka kita kenal namanya perang Parit. Dan di otaknya orang-orang Arab jahiliyah saat itu, orang-orang Quraisy yang cerdas-cerdas pun gak akan ada benteng itu ke bawah. Karena yang memberikan nasihat adalah Salman yang dari Persia. Maka orang Arab gak ada kepikiran nanti Madinah itu pasti mereka ini nanti kalau kita serang pasti mereka akan menyiapkan benteng ke atas. Oh tenang saja, kita punya ini, kita siapin semuanya. Ternyata sampai di Madinah bentengnya malah ke bawah. Maka persiapan yang mereka lakukan nggak kepakai. Akhirnya kan mereka tertahan di luar kota Madinah. Apa yang terjadi? Rasulullah marah sekali dengan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini. Salah satu bukti kemarahan Rasul, sangat manusiawi Rasulullah marah. Apa kata para ulama sejarah? Mengatakan bahwasanya Rasulullah membuat list 9 orang atau 12 nama, riwayatnya macam-macam, ada 9 sampai maksimal 12 nama yang dijadikan list DPO. Do you know DPO, Pak? Pernah jadi DPO? Oh jangan ya. Apa itu? Daftar pencarian orang. Dari 9 nama itu atau 12 nama itu ada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Kalau yang perempuannya itu yang populer, Ibu, Hindun binti Utsbah yang membunuh paman Rasulullah Hamzah, itu dimasukkan di list DPO, satu-satunya perempuan. Nah menariknya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini takut ketika Fathul Mekah, kaum muslimin sudah hampir menguasai kota Mekah. Maka Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ini takut. Wah jiwanya terancam karena mendengar Rasulullah mengatakan, wahai Ali, siapapun yang ada di nama ini, walau mereka mencari perlindungan dari kiswah, balik kiswah Ka'bah, ambil, tangkap, eksekusi. Karena bahasanya mereka yang berlindung di kiswah Ka'bah itu kan seakan-akan meminta perlindungan kepada Ka'bah. Itu pun kata Rasulullah, tangkap, eksekusi. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah takut. Lalu apa yang dilakukan? Dia tahu Utsman ini kekasihnya Rasulullah. Lalu memanfaatkanlah Utsman, dipegang tangannya, faqabadha biyadaihi, dipegang tangannya Utsman. Kalau bahasanya film saat ini sambil memberikan wajah mimik yang sampai matanya dibulat-bulatkan itu loh. Yang please Utsman, please mintakan ampun sama Muhammad, engkau kan kekasihnya Muhammad. Karena Utsman ini sungkanan, serba salah kan, ini saudara sepersusuan. Apa yang terjadi? Dibawalah kepada Rasulullah. Sekali lagi nggak ada masalah dengan malu, tapi hati-hati saja dimanfaatkan orang lain, bukan untuk diri kita. Karena malu kan untuk orang lain tadi itu. Di hadapan Rasulullah, saat itu Rasulullah dengan beberapa sahabat. Beberapa sahabat ini salah satunya Umar bin Khattab ini sudah mulai gergeten. Ya namanya Umar ya Pak ya. Temperamennya kan seperti itu. Kalau sudah eksekusi, wah itu kayaknya paling senang itu Umar. Karena eksekusi yang halalan toyiban itu ya ini mungkin. Apa yang terjadi? Duduk. Suasana langsung hening. Suasana langsung hening. Utsman mengatakan, ya Rasulullah, jitu, aku datang kepadamu untuk meminta ampunan untuk saudara sepersusuanku Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah. Bapak, saya tidak ke ibu karena bapak memiliki karakteristik seperti Rasulullah seorang laki-laki. Kira-kira bisa dibayangkan nggak Pak apa yang dirasakan oleh Rasulullah kalau kita jadi Rasulullah Pak? Satu sisi di depan kita ada orang yang paling kita benci, wong iki mbewencek no. Tapi yang orang kita benci dibela sama orang yang paling kita cintai. Itu kan dilematis.
Ya Rasulullah, aku meminta ampunan untuk saudara sepersusuanku ini. Rasulullah itu diam, Bapak Ibu, diam. Sampai dikatakan oleh Umar, riwayat hadis riwayat Tabrani, itu kalaupun seandainya muni, Pak, saking heningnya, kalaupun ada rambut jatuh, itu terdengar. Kenapa? Karena saking heningnya. Rasulullah terdiam. Itu tadi dilemanya. Yang di depannya ini sudah disuruh eksekusi, lalu kemudian yang minta atau memberikan pelindungan orang yang disayangi. Serba salah. Kalau ini dieksekusi, pasti menyakiti hatinya Utsman, dan Rasulullah tidak ingin menyakiti hatinya Utsman. Karena kalau kita menyakiti hati orang yang kita sayangi, itu berat. Makanya kalau ada orang menyakiti, sungguh dia tidak ada rasa cinta dalam dirinya. Itu tolong dicatat itu, Mbak, ya, quotes itu ya. Terhadap pendapat saya terhadap yang viral-viral saat ini itu ya, KDRT. Apa itu Pak KDRT, Pak Mas? Kekerasan dalam, bukan, itu level kedua. Level paling bawah KDRT itu adalah kebahagiaan dalam rumah tetangga. Itu dulu Pak, itu dulu. Karena kalau sudah kebahagiaan dalam rumah tetangga alias selingkuh, baru nanti efeknya ke kekerasan dalam rumah tangga. Itu kan yang viral itu, yang CI inisial sajalah saya sebut ya, itu ya. Itu kan karena ketahuan suaminya melakukan perbuatan rumput tetangga lebih hijau, baru kemudian nggak terima, akhirnya muncul kekerasan dalam rumah tangga. Jangan Pak ya, Mas jangan, Mbak, Ibu jangan. Tapi kalau KDRT yang lain, ya mungkin untuk teman-teman putra ya nggak apa-apa lah yang belum nikah. Sekali-kali nggak apa-apa Mas KDRT Mas, tapi dalam konteks untuk yang belum nikah. K ketika, D diriku, R rindu, T terhadapmu. Nah itu nggak apa-apa Mas ya, rindu sama dia Mas. Tapi tolong jangan sakit hati, karena dia yang lain punya KDRT yang lain. K ketika, D diriku, R ragu terhadapmu. Jadi yang sini rindu, yang sebelah sana itu ragu. Waduh, nggak nyambung nanti. Bapak dan Ibu hadirin rekan-rekan sekalian, sekarang kita ambil insight-nya. Sudah pukul 8:30. Saya tidak berbicara sirah, kita ambil insight-nya. Kenapa? Tema kita ini adalah ahli surga yang di dunia. Begini kisahnya. Coba dibuka surat yang ke 40 ayat yang ke-11 Pak. Monggo dilihat surat Ghafir atau surat Mukmin ayat yang ke-11. Di situ ucapan ahli surga, orang yang di akhirat akan berucap, Rabbana amattanas nataini wa ahyatanas nataini. Ya Allah, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali. Berarti fase kita nantinya ini secara keumuman itu berarti berapa kali fase kita merasakan fase-fase kehidupan itu? Berapa kali? 4. Amat tanas nata ini 2 kali mati dan 2 kali hidup. Ya. Pertanyaannya, urutannya gimana? Itu mati dulu apa hidup dulu? Mati dulu. Amat tanas nata ini mati dulu. Sekarang pertanyaannya, berarti kalau 4 fase ini urutannya gimana ya? Mati-mati hidup-hidup, atau mati hidup, atau mati hidup mati? Yang mana? Mati hidup. Dalilnya? Lah iku mbuh meneh ya kalau dalilnya ya. Buka Al-Baqarah ayat yang ke-28. Benar kata Ibu. Al-Baqarah ayat ke-28 menjelaskan urutannya seperti apa. Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Yang kedua, fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Di situ mati hidup. Benar? Ya? Oke.
Kalimat ini benar nggak Pak? Setelah kita hidup, kita itu mati. Benar nggak Pak? Benar. Tapi tolong ditambahkan. Setelah kita hidup, kita memang mati. Tapi akhir kehidupan kita adalah kehidupan, bukan kematian. Karena mati hidup, mati hidup. Akhir kehidupan kita itu hidup. Mati yang pertama kata para ulama alam ruh. Hidup yang pertama alam dunia. Mati yang kedua alam kubur. Hidup yang kedua hidup yang kedua adalah akhirat. Berarti ending kehidupan kita ini adalah akhirat. Maka ada sebuah quotes yang indah Bapak Ibu, teman-teman, dari teman-teman HIV mengatakan seperti ini. Ini ketika seorang teman HIV dalam sebuah majelis ditanya oleh seorang ibu-ibu, "Mas, apa rasanya tiap malam harus minum obat ARV?" Tiap malam Pak, teman-teman HIV ini kan tiap malam harus mengonsumsi obat sampai akhir hayatnya. Lalu dijawab oleh teman kami, "Yang saya rasakan tiap malam saya mengingat kematian." Pertanyaannya, Bu, apakah tiap malam ibu mengingat kematian? Padahal Rasulullah menganjurkan kita mengingat kematian. Kita sampai terdiam saat itu Pak. Singkatnya teman kami menutup dengan kalimat yang indah. Bu, di dunia ini kita bukan untuk tinggal, tapi untuk meninggal. Di mana kita tinggal? Nanti di kehidupan akhirat kita. Kita tinggal. Di dunia ini bukan untuk tinggal, tapi untuk meninggal. Nanti di akhirat baru kita akan tinggal. Cuma di akhirat ini pilihannya kayak kita di dunia, karena namanya hidup. Hidup itu bisa merasakan sehat, sakit, bahagia, sengsara. Berarti nanti di akhirat kita hidup, bisa jadi merasakan bahagia kalau dan bisa merasakan sengsara waliyadzubillah di akhirat. Maka hadirin jamaah sekalian, kita mengambil hikmah ahli surga yang ada di dunia ini. Tolong kita ambil itu juga adalah kita. Caranya bagaimana? Ini pesan kami untuk teman-teman muda, pun juga boleh untuk para suami. Apa itu? Kalau ingin menikmati kehidupan di dunia ini, itu jangan cari senang, cari tenang Pak. Insya Allah kita ini akan jadi ahli surga. Karena rumusnya di dalam Al-Quran itu don't worry, be happy. Itu rumus Al-Quran Pak, bukan rumus orang Barat. Orang Barat aja mengambil rumus Al-Quran, dibuat kayaknya itu keren. Don't worry, be happy itu kalau bahasa Al-Qurannya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang, senang. Tenangnya itu di dunia, senangnya nanti di akhirat, surga. Loh Ustaz, masa di dunia nggak boleh senang? Lihat Utsman bin Affan. Bayangkan dengan kekayaan seperti itu, Utsman bin Affan itu dikisahkan beberapa gamisnya, bahkan beberapa tempat pakaian-pakaiannya itu ada yang sampai terjahit itu sampai belasan jahitan Pak. Padahal kayanya luar biasa. Kalau orang kaya dalam konteks kehidupan di dunia, cari tenang apa senang Pak? Jujur. Saat ini nih, ada orang kaya, kira-kira dia lebih cari senang apa tenang? Senang. Tapi yang dilakukan Utsman cari tenang, karena rumus Al-Qur'annya fala khaufun, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, tenang, walahum yahzanun, kamu akan senang. Loh Ustaz, masa nggak boleh sih senang di dunia? Boleh, dengan dua kondisi. Kondisi yang pertama, kamu boleh senang kalau belum balik. Boleh senang Mas, sakarepmu. Mau minum khamr silahkan, tapi belum balik. Kenapa? Kalau belum balik belum tercatat taklif. Lihat anak yang usia 3 tahun kayak adik ini, Masya Allah, kan pelayonan, seneng dia. Nggak mungkin Pak anak usia 3 tahun disuruh tenang. Tenang. Nggak mungkin, pasti lari-lari. Karena memang jiwanya butuh kesenangan, happy, mainan dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah balik, cari tenangnya. Yang kedua, kapan kita boleh senang? Yang kedua, kita harus sadar
Kalau kesenangan di dunia ini menurut Al-Quran ada 3 versi. Versi yang pertama, mata'un qalil, senang yang sedikit. Senang yang sedikit. Yang kedua, populer lah, mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Dan yang ketiga, mata'un ilahin, kesenangan yang sementara. Coba kayak adik-adik ini dikasih mainan hadiah, seneng dibawa tidur Pak, tapi insya Allah seminggu kemudian sudah nggak dipakai tidur lagi. Kenapa? Yaitu mata'un ilahin, sementara tok. Maka mohon maaf teman-teman muda khususnya ini, teman-teman yang selalu berbicara materi-materi, Utsman punya itu, Utsman punya itu. Tapi yang dicari Utsman bukan masalah jumlahnya yang besar, bukan kemudian diflexingkan, ditampilkan. Bahkan suatu saat dalam kitab Syi'aru An-Nubula itu dikatakan Utsman itu sempat antri sambil menutup wajahnya dengan jubahnya, lalu kemudian ikut antri menunggu pembagian sembako yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Lalu Utsman ketemu, "Loh, Utsman, engkau kan sama Abdurrahman bin Auf ini 11-12. Ngapain kok antri sembako?" Apa jawaban Utsman bin Affan? Siapa yang tidak mau harta berkahnya Abdurrahman bin Auf? Yang dipikirkan bukan nambah hartanya, tapi nyari berkahnya. Beda dengan anak-anak ataupun kita, bapak dan ibu, ayah bunda sekalian, rekan-rekan. Kalau punya harta banyak, kita langsung berpikir senang. Khawatir nanti senangnya kita di akhirat itu hilang. Karena rumusnya senang di dunia itu adalah dengan tenang, senangnya nanti di akhirat. Saya tutup dengan kalimat ini. Di akhirat, di surga kita akan senang Pak. Khususnya ini bapak dan ibu. Apa itu? Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Ini kesenangan kita Pak. Kalimatnya indah sekali. Mohon teman-teman yang masih single jangan sensi ya dengan ayat ini. Karena ayat ini berbunyi, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke surga, kamu dan pasanganmu akan dibahagiakan, akan digembirakan, akan disenangkan. Loh Ustaz, kan di situ ada pasangan, berarti saya tidak termaksud dari Az-Zukhruf 70. Saya jawab iya, karena memang di situ harus ada pasangan. Iya, harus ada pasangan. Saya tahu teman-teman ini insya Allah yang single juga punya pasangan. Bapak, mohon maaf, Bapak kan punya kebanggaan ya Pak ya. Kebanggaan Bapak itu apa Pak? Salah satu bodinya Bapak yang membanggakan itu kan bahu Pak ya. Ya, makanya kan kalimat laki-laki itu kan menanggung beban. Beban itu biasanya ditaruh di mana Pak? Bahu. Ini beban untuk menanggung beratnya sebuah beban itu paling enak pakai bahu. Bahu itu Bu, bagi seorang laki-laki itu adalah kebanggaan. Makanya kalau ibu punya anak laki-laki, biasakan megang pundaknya anak Bu. Pegang pundaknya, oh good boy. Kan Bapak masih ingat Pak dulu Pak, pas baru-baru nikah Pak, istri nangis, Bapak kan nggak mungkin nanyain ke istri toh, lo mau nangis, meneng, kan nggak mungkin Pak ya, itu tambah rame itu nanti. Kan Bapak cuma bilang, waduh istriku nangis, bun, ini lo bahuku, kan selesai Bu ya. Jadi Bapak cuma ngasih bahu karena membuat ketenangan dan membuat Bapak itu senang. Itu kalau suami Mas. Ya, jadi ibu-ibu kalau punya masalah itu cari bahu suami. Loh Ustaz, kalau kami yang single, ya cari bahu jalan. Pokoknya duit konco pokoknya lah, ada bahu-bahunya lah ya. Terserah lah yang gimana ya. Sendelosor di situ atau gimana gitu ya di bahu jalan. Tuhbarun. Apa itu? Digembirakan. Saya tutup di sini, hadirin jamaah sekalian. Apa makna tuhbarun? Tuhbarun itu artinya dari kata-kata, kalau ditafsir itu saya baca sururun. Sururun itu artinya senang. Tapi dari kata sirun, apa sirun? Bapak Ibu tahu? Rahasia. Loh Ustaz, kok senang sama rahasia kok nyambung? Kan kayaknya beda artinya ini. Saya katakan itulah unik bahasa Arab. Kesannya berbeda, rahasia sama senang.
Tapi keduanya sebenarnya nyambung. Banyak beberapa redaksi seperti itu. Kayak kata-kata kul a'udzu. A'udzu itu artinya apa? Bapak-bapak pasti tahu dong artinya. Panjenengan lebih suka An-Nas atau Al-Falaq? Pasti An-Nas. Al-Falaq atau jelimet-jelimet Pak ya, muter-muter ya. Aku berlindung. Tapi a'udzu itu juga artinya nempel. Loh satu berlindung kok satu nempel, kayak nggak cocok ini. Loh cocok Pak. Karena yang namanya berlindung itu harus nempel. Kalau kita ingin menjadikan Allah tempat perlindungan kita, maka kita harus nempel dengan Allah. Ya ibaratnya saya manah Bapak, saya panah Pak. Bapak punya tameng, pelindung. Kira-kira tameng ini Bapak letakkan 2 meter di depan Bapak, atau Bapak menempel dengan tameng itu Pak? Ya pasti menempel. Kalau diletakkan 2 meter, ya tak panah dari atas, cus, kena. Maka yang namanya berlindung harus menempel. Sama halnya sirrun rahasia, sururun itu bahagia. Sesuatu yang dirahasiakan itu rasa senangnya nanti, wow, amazing. Saya buktikan, Bu, ini mohon maaf mbak-mbak ya, tiru ibu-ibu ini ya. Ibu lebih suka yang pasti atau yang tidak pasti? Pasti. Kalau bapak bilang, Bu tak kasih 5 juta sekarang atau 50 juta nggak tahu kapan, ibu pilih yang mana? 5 juta sekarang, tuh loh Pak. Ya, sudah pasti. Begini, bapak menghadiahkan ke ibu. Kalau saya melihat wajahnya bapak-bapak ini ya, insya Allah kan bapak ini sudah mampu kaya-kaya Pak. Berapa Pak? Pernah ngasih hadiah ke istri berapa juta Pak? 10 juta. Oh ya udah, anggap aja 100 juta Pak ya. Bapak bilang sama istri, Bu, besok Ahad pekan depan besok Ahad, aku kasih 100 juta ya Bu. Oke, pertanyaan saya Pak, Bapak menginformasikan atau mendingan dirahasiakan? Bapak pilih yang mana Pak? Kalau pekan depan Bapak akan memberikan hadiah kepada istri, kira-kira diinformasikan atau dirahasiakan? Bapak pilih yang mana? Dia Bapak? Dirahasiakan. Sepakat Pak, jangan diomongkan. Selama hidup kita sepekan ke depan nggak akan tenang Pak, karena tiap hari pasti ditagih Pak. Ayolah Pak, ngapain nunggu sampai hari besok? Sekarang lah, besok lagi sekarang lah. Ayolah, kebaikan itu harus disegerakan, nggak harus nunggu. Wah, nggak tenang Pak hidup kita. Tapi Bu, saya mau nanya, ekspresi ibu yang paling wow, yang paling membahagiakan ketika menerima hadiah 100 juta itu, kira-kira yang dirahasiakan atau yang sudah diinformasikan? Yang dirahasiakan. Tiba-tiba suaminya ngasih jepret 100 juta. Wow, kelepek pokoknya. Itulah yang disebut dengan tuhbarun, yang artinya sururun. Masuklah surga bersama dengan pasanganmu, kamu akan disenangkan. Dan itulah konsep yang dipilih oleh Utsman bin Affan sebagai ahli surga di dunia. Dia tidak nyari flexing, tidak mencari kesenangan, tapi dia mencari ketenangan. Salah satunya mencari keberkahan dan rasa malu tadi itu. Dan dia berharap mendapatkan kesenangan di surga. Oleh karenanya, sebuah penutup, mari mengambil hikmah dari kisah Utsman bin Affan, sirahnya dengan judul ahli surga yang berada di bumi ini. Mari cobalah kita lebih memprioritaskan kehidupan yang pertama kita di dunia ini untuk tenang Pak. Silakan senang tapi jangan jadikan prioritas. Silakan senang tapi ingat itu hanya sementara, sedikit, dan bahkan bisa jadi menipu. Semoga dengan itu kita bisa mendapatkan kesenangan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali sebuah sikap karakter sifat malu. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Oh, ada kuis. Oh, enggak. Kuisnya apa? Saya memberitahu apa? Oh gitu ya. Mungkin bagi penanya, satu ikhwan, satu akhwat. Monggo.
Kayaknya tidak ada ini Ustaz. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah mengenal saya mungkin ya. Saya ini kan kalau ngasih tausiah itu selalu dua arah. Dalam arti saya bertanya, panjenengan menjawab, atau panjenengan bertanya, saya yang menjawab. Itu namanya komunikasi dua arah, namanya tausiah. Kalau komunikasi satu arah, khutbah Pak. Ya kan yang kemarin Jumat itu loh Pak, itu komunikasi satu arah. Bapak pernah ketika khotib menyampaikan khutbah, Bapak nanya, khotib nanya misalnya gitu ya, kan nggak pernah. Itu namanya komunikasi satu arah, namanya khutbah. Komunikasi dua arah, tausiah. Komunikasi tiga arah itu akad nikah. Iya, karena ada wali, KUA sama calon mempelai laki. Komunikasi tiga arah. Komunikasi banyak arah, ghibah Bu. Nah, karena Bapak nggak nanya, sekarang ganti saya yang nanya. Karena komunikasi dua arah ini ya. Baik. Saya mau nanya, ini masuk kuis berarti Mas ya? Langsung saja Ustaz. Iya, masuk kuis. Kuis Ibu ya. Ibu kan suka hadiah, tapi mohon maaf Bu, dari teman-teman RMA enggak 100 juta Bu ya. Ya, hadiahnya apa? Jangan disebut, ya rahasia. Karena Ibu lebih suka tadi itu yang dirahasiakan. Baik, silakan dijawab Bapak Ibu, siapa yang berkenan untuk menjawab. Utsman bin Affan itu pernah memberikan sebuah bantuan kepada Rasulullah SAW dengan cara membeli satu sumur yang disebut dengan bi'ru rumah. Bukan itu pertanyaannya ya. Berapa yang dibayarkan oleh Utsman bin Affan? Beliau dulu. 35.000 dirham. 35.000 dirham. Benar sekali ya. Satu. Pertanyaan yang kedua. Berarti ini khusus yang teman-teman putri ya. Bapak, para ibu dan teman-teman akhwat. Kalau sama teman-teman putri ini jangan dipermudah Pak, harus dipersusah. Ya, karena insya Allah lebih banyak berkahnya itu. Sebutkan dalil yang terakhir sekali saya kisahkan tadi. Surat apa, ayat yang keberapa? Mbak, yang terakhir sekali. Enggak. Yang belakangnya ibu-ibu, yang belakangnya. Az-Zukhruf ayat 70. Ayat 70. 70. Iya, benar Ibu. Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Ya. Kalau sama bapak-bapak enggak usah bicara dalil, Pak. Tahu kenapa, Pak? Karena pasti bapak-bapak dalil itu bulat biasanya gitu. Tapi ibu itu pasti lebih cepat hafal. Kenapa? Karena dari tadi yang saya perhatikan menulis. Cuma wilayah ibu-ibu ini menulis. Yang di sini nggak ada yang menulis. Makanya saya tanya pasti bisa menjawab. Karena pasti dicatat ya. Kalau kita para laki-laki ini hanya mendasarkan hafalan saja. Ini yang dapat saya sampaikan. Gimana? Sudah selesai? Doa. Baik. Hadirin jamaah sekalian, Bapak dan Ibu. Izin menyampaikan sebuah makna pada angka cantik surat ke-9 At-Taubah ayat yang ke-100, bahwasanya as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansor itu adalah alladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Intinya adalah sahabat-sahabat Rasulullah ini mendapatkan ridho Allah. Dan sungguh ridho, kata beberapa ulama, lebih tinggi dari kenikmatan di surga. Oleh karenanya, kalau ingin menikmati kenikmatan di surga, kita cari ridho Allah dulu di kehidupan dunia ini. Salah satu definisi ridho yang paling nyaman itu adalah satu, Pak, tawakal. Mengutip ucapan Syekh Mutawalli Asy'arawi, kita merasakan ridho Allah kalau kita itu benar-benar bertawakal. Kalau kata guru saya terjemahkan dengan bahasa Indonesia, boleh dianggap quotes ini, bukan dari saya saja yang menerjemahkan dengan bahasa Indonesia. Tawakal itu artinya adalah sesuatu yang diawali dengan akal dan diakhiri tanpa akal. Maksudnya tawakal itu adalah, ayo kita pikirkan apa yang mau kita kerjakan, tapi kalau kita sudah mendapatkan sesuatu dari hasil yang kita ikhtiarkan, sesuai harapankah, tidak sesuai harapankah, gak usah kita pikirkan lagi dengan akal. Sudahlah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu yang disebut dengan tawakal. Awali dengan akal, akhiri tanpa akal. Yakini saja, imani saja
insya Allah dengan itu ridha Allah akan turun. Maka apa yang terjadi? Allah menjawab, barang siapa yang bertawakal maka mereka termasuk masuk surga tanpa bila hisabin wa bila adzabin. Mereka nanti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab. Itu orang yang bertawakal dan orang yang mendapatkan ridho. Mirip dengan doa kita, Pak. Kalau pingin masuk surga cepat, direct, itu karakternya namanya tawakal. Tapi kalau doa yang kita ucapkan adalah yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu artinya yang pingin direct langsung ke surga tanpa transit. Dari mana maknanya? Ketika di dunia kita berharap baik tapi tidak ada deskripsinya, Pak. Coba fid dunya hasanah, ada deskripsinya? Dunia yang baik itu bagaimana? Enggak ada. Enggak dijelaskan karena semuanya masing-masing lah. Pingin dunia baik itu dengan punya anak, pingin dunia baik dengan punya harta, pingin dunia baik itu bahkan enggak punya jodoh, merasa dengan tidak punya jodoh itu dunia baik ada juga. Tapi kalau urusan akhirat baik, kenapa kok diperjelas sama Al-Quran ini? Apa tadi, Pak, urusan akhirat baiknya? Wa fil akhirati hasanah. Apa yang dimaksud dengan itu? Wa qina adzabannar. Untuk dunia nggak ada penjelasannya. Untuk akhirat, wa qina adzabannar. Aku pingin akhirat yang baik ya Allah dengan satu cara, aku gak gelem melebu neraka. Dan kalimatnya bukan aku masuk surga, tapi aku nggak mau masuk neraka ya Allah. Itu berarti langsung kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejenak kita praktekkan salah satu doa yang cocok dengan karakternya Utsman bin Affan, Pak. Rasa malu. Dengan cara kita mempraktekkan doa fi dhahril ghaib. Apa itu, Bapak Ibu? Kita setelah ini kita akan berdoa, saya pimpin di awal saja, di tengah-tengah itu nanti saya diam. Saya diam. Tolong panjenengan mendoakan orang yang ingin panjenengan doakan tanpa diketahui orang itu. Namanya sunnahnya ad-du'a'u fi dhahril ghaib. Dhahr itu punggung, ghaib itu enggak kelihatan. Maksudnya kita menghadap ke sana mendoakan orang, orangnya di belakang. Orang itu nggak tahu kalau kita doakan, kita di belakangnya. Kenikmatannya apa? Nanti malaikat di sebelah kanan kita akan mengatakan walaka bimisli, kamu juga dapat. Contoh, mohon maaf, Bapak siapa namanya? Niku. Saya mendoakan Mas Niku, ya Allah semoga Mas Niku punya harta, engkau rezekikan 1 miliar ya Allah. Tanpa diketahui beliau. Malaikat kanan saya mengatakan walaka bimisli her. Kamu juga dapat her 1M. Pertanyaannya, siapa duluan Pak yang dapat, Pak? Mas Niko apa saya, Pak? Siapa, Mbak? Bu? Saya. Kenapa? Karena yang mendoakan Mas Niko Heru, yang kadang-kadang masih maksiat. Tapi yang mendoakan Heru malaikat yang selalu taat. Maka saya dulu yang dapat, karena yang mendoakan saya yang taat-taat. Sorry Mas ya, saya dulu yang dapat, Mas. Loh iya, itu enaknya doa fi dhahril ghaib. Apalagi kalau kita ingin mendoakan orang yang kita benci. Kan kita malu, sungkan mau minta maaf sama orang yang kita benci atau orang yang pernah menyakiti kita. Caranya kita doakan tanpa ketemu orang itu, tanpa diketahui orang itu. Kan enak, Pak. Tapi nanti balik ke kita. Saya mendoakan dapat 1M, saya juga dapat 1M, bahkan saya lebih cepat. Mas Niko sudah nikah? Sudah? Ya. Masnya sudah nikah? Oh ya sudah, alhamdulillah. Mohon maaf ya teman-teman panitia, sudah kelihatan kok ya. Saya nggak akan mendoakan antum nikah, serius. Mohon maaf. Soalnya kalau saya mendoakan antum nikah fi dhahril ghaib, kok malaikat samping kanan saya akan ngomong, kamu juga dapat. Waduh, bahaya itu nanti. Ya. Maka Bapak dan Ibu, enaknya kita mendoakan fi dhahril ghaib itu tanda kita punya rasa malu. Tapi semua doa fi dhahril ghaib ini diikat oleh adab. Apa itu? Kalau orang itu dapat, tolong kita jangan ungkit-ungkit, Pak. Misalnya Mas Niko dapat uang 1M, lalu Mas Niko tiba-tiba ngomong, alhamdulillah aku untuk rezeki 1M. Terdengar oleh telinga saya. Lalu saya bilang, Mas,
iku aku, sing ndongakno aku biyen iku. Jangan disampaikan seperti itu. Itu yang nikmatnya sebuah doa fi dzaril ghaib. Doa dengan sebuah didasari kata rasa malu. Mari sejenak kita berdoa. Saya awali, nanti di tengah-tengah saya terdiam. Monggo di antara kita masing-masing mendoakan satu orang saja atau dua orang atau terserahlah. Kita doakan yang terbaik untuk mereka-mereka. Baru kemudian kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Amartana bid-du'a wa wa'adtana bil istijabah. Fastajib du'aana. Engkau yang memerintahkan kami berdoa, Engkau yang menjanjikan akan mengabulkan doa kami. Ini doa-doa terbaik kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Karunikanlah kepada rezeki keluarga sakit. Allahumma ya Allah. Allah Rabbal Alamin. Rabbana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bil hurmati da'wahum fiha subhanakallah wa tahiyatum fiha assalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu yang sudah hadir di Masjid Al-Falah ini. Semoga perjalanan pulangnya selalu dalam penjagaan Allah. Bitaufikillah, Allah yazidkumul khair wal barakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.